96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Ini kita akan segera memulai perbincangan interaktif kita pagi hari ini. Dan judulnya itu, ya, judul topik kita hari ini adalah strategi merekrut karyawan remote. Ini bukan karyawan pabrik remote control, bukan ya. Ini adalah pekerjaan remote atau jarak jauh. Tadi Bu Novi sudah memahamkan saya, karena pemahaman saya soal kerja jarak jauh itu kan munculnya bagi awam kayak saya ini kan munculnya dikenal-kenalnya itu kan ketika pandemi COVID, kemudian orang menyebut-nyebut dengan work from home. Ternyata pekerjaan remote atau pekerjaan jarak jauh ini skopnya lebih luas dari itu. Nanti kita akan berbincang dengan para narasumber. Yang pertama ada Ibu Novi dari MSI. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury dimanapun berada, salam sehat selalu. Sehat ya Mbak ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kemudian kita pagi hari ini juga bersama Pak Cahyo Tri Haryanto. Mas Cahyo, selamat pagi Mas Cahyo. Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Mas Cahyo ini dari praktisi SDM yang juga kayak MSI Consulting gitu? Keseharian saya bekerja di satu perusahaan. Tapi saya lebih nyaman juga saat ini lebih nyaman dipanggil sebagai praktisi SDM. Praktisi SDM ya. Iya. Bajunya nggak usah disebutin. Sementara hari ini belum. Sementara hari ini belum. Kapan-kapan kalau bajunya kebawa nanti sebutin ya. Berarti praktisi SDM namanya Mas Cahyo Tri Haryanto. Iya, karena ini sudah kenapa dikatakan praktisi SDM, karena ya pengalamannya di bidang SDM selama ini gitu. Termasuk di tempat kerja juga mengurusi SDM ya? Iya. Oke, tetapi bajunya kelupaan tadi. Iya. Ya. Mau tak kasih bajunya Mercury kalau tidak pantas gitu kan. Kasih uniformnya. Tapi terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Baik, supaya kita semua paham apa yang kita mau bicarakan hari ini, mungkin Bu Novi akan menjelaskan dulu pekerjaan jarak jauh atau istilahnya remote ya. Ini bukan mempekerjakan orang di pabrik remote control, bukan gitu ya. Tapi ini adalah sekarang ini ada ada fakta bahwa orang karyawan direkrut untuk melakukan pekerjaan yang bahkan untuk kantor pun dia nggak perlu gitu. Artinya tidak ada kewajiban gitu. Gimana Bu Novi? Betul, jadi istilah remote working ini sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Saya ingat mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Udah lama juga ya? Ketika saya masih bekerja di kantor yang lama, itu juga waktu itu baru muncul-munculnya tren bahwa nanti the future of work adalah orang itu tidak harus bekerja dari kantor. They can work anywhere, anytime, yang kayak gitu-gitulah gitu. Terus kemudian mereka nggak mau terikat dengan sesuatu gitu, karena setelah saya tarik benang merahnya karakter dari generasi yang saat sekarang muncul itu sebenarnya sudah bisa terlihat pada saat itu gitu. Nah, dari sanalah kemudian sekarang makin banyak. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang sebelum ini juga bisa dikatakan misalnya beberapa perusahaan tambang nih misalnya gitu. Nah, head office-nya kan misalnya ada di Jakarta gitu kan, atau di kota-kota besar, atau enggak tahu lah mungkin di headquarter yang di region-nya gitu ya, bisa di luar negeri seperti itu. Nah, mereka bisa juga mengistilahkan karyawan-karyawan yang bekerja di site-nya itu sebagai karyawan remote gitu loh. Artinya karyawan-karyawan yang mereka memang bekerjanya dari jauh dan dikontrol dari jauh kayak remote control gitu kan. Jadi dimonitor, dikelola, di-manage dari jauh gitu. Artinya tidak sehari-hari mereka ada di sekitar kita, atau satu office, satu building, satu site dengan kita kayak gitu. Jadi dulu sebenarnya sudah banyak dan sekarang makin banyak. Dan terutama pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya project kayak gitu. Project atau sesuatu yang tidak daily. Bisa daily kalau sifatnya administratif gitu ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang saya mengistilahkannya itu jadi kayak misalnya accountant bisa yang tidak tiap hari mereka harus membuat laporan apa gitu ya. Jadi yang orang di hire untuk project khusus kayak gitu. Misalnya orang arsitek lah, terus kemudian yang kayak sekarang yang berbau-bau teknologi, software engineer yang kayak gitu-gitulah, yang cloud engineer dan sebagainya.
seperti itu. Dan ini sebenarnya kayaknya juga berkaitan erat dengan karakter para pekerja di era milenial, di era milenial seperti ini. Dan kenapa makin banyak muncul, karena ya satu tadi itu sudah eranya gitu ya. Terus kemudian yang kedua ini dipicu dengan pandemi, benar-benar blem gitu kan ya. Mau nggak mau orang akhirnya harus kerja, tidak harus ngantor. Karena kemarin membatasi penyebaran COVID gitu kan dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya benar-benar orang dipisah gitu ya. Mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa tidak harus dikerjakan dari kantor, ya mereka kerjakan di luar kantor. Bahkan juga beberapa part pekerjaan mereka lebih baik pakai vendor kayak gitu, tidak harus mereka handle semua seperti itu. Ya gitu ya. Oke, Mas saya mungkin mau menambahkan. Jadi mungkin menambahkan dari yang disampaikan Bu Novi bahwa remote working itu bisa dikerjakan untuk posisi-posisi tertentu ya. Jadi sebagai contoh, waktu saya pernah bekerja di satu perusahaan ada posisi finance controller ya. Kebetulan kita ada di perusahaan yang worldwide. Headquarternya ada di Paris. Salah satu factory-nya ada di Indonesia, tetapi waktu itu finance controllernya ada di India. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa dikerjakan, dan itu sudah mungkin 10-15 tahun yang lalu ya. Waktu kebetulan Bu Novi ini kan kita sering berkolaborasi. Jadi waktu itu memang ada posisi itu. Terus yang terakhir ini kebetulan anak saya sendiri juga ada beberapa proyek itu dikerjakan di rumah juga. Jadi seperti itu, dan kondisi saat ini mungkin untuk job makin banyak ya yang bisa dikerjakan dengan remote. Artinya makin terbuka peluang karena bidang-bidang usaha yang bisa dilakukan dengan remote working ini menjadi lebih banyak begitu ya. Betul. Dan ya sebenarnya kalau tadi kondisi Bu Novi sudah menceritakan begitu ya, karena mungkin satu diantaranya yang membuat ini menjadi lebih kelihatan mencolok itu kan karena pandemi COVID ya. Kemudian orang terpaksa jadi seolah-olah ini mendapatkan pembenaran, padahal kan sebelum itu juga 10 tahun yang lalu pun bahkan sudah ada gitu ya. Mungkin Pak Cahyo malah lebih lama kan ya. Waktu itu saya benar-benar di kantor itu kita ngasih wawasan ke teman-teman di staff gitu loh, bahwa nggak bisa kerja kayak gini terus gitu ya. Saya waktu itu ingat sekali bahwa kita nggak bisa gini, ini kita akan menghadapi seperti ini, karakter klien-klien kita akan seperti ini gitu. Jadi kayak semacam outlook lah waktu itu saya menyampaikan seperti itu, supaya kemudian teman-teman waktu itu di kantor lama menyesuaikan cara kerjanya, kemudian mengantisipasi kebutuhan seperti itu yang ada di klien-klien kita seperti itu. Ya, oke. Baik. Tapi ada plus minusnya nggak Mas Cahyo? Kalau plus minus pasti ada ya Mas Aldi. Jadi plusnya itu boleh dibilang kita pekerjaan bagi si staff remote ini itu bisa mengerjakan senyaman dia, sefleksibel dia. Tapi mungkin sometimes kita tetap perlu mungkin tatap muka, tapi mungkin frekuensinya tidak mungkin sebulan hanya sekali 2 kali, dan di sana kita bisa menyamakan persepsi untuk tatap muka ini, bahwa ekspektasi dari perusahaan itu bagaimana sehingga si staff remote ini bisa menyesuaikan. Sedangkan kalau dari sisi outputnya itu kita sebenarnya tetap bisa kontrol, karena kita pekerjakan dengan kehadiran dia di office maupun dengan remote, itu sebenarnya outputnya kan sama. Itu yang harus di state ya, harus di state bahwa disepakati bersama bahwa outputnya ini gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang harus diprioritaskan, ditekankan atau di state tadi, bahwa output kita untuk pekerjaan ini adalah ini. Setelah disepakati, itu pasti akan ketemu dari goal yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, artinya selama ini plus minus itu juga tidak terlalu bagi perusahaan juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah begitu ya. Artinya produktivitas tetap jalan, pencapaian juga oke gitu ya. Di job-job tertentu atau di posisi tertentu tidak ada masalah.
Iya, oke. Tetapi memang ini tidak mungkin bisa diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan ya, Bu Novi. Betul, ya? betul. Ya. Jadi tadi nyambung dulu yang punya Pak Cahyo plus minusnya tadi buat perusahaan. Kalau ini dari beberapa survei ada yang mengatakan bahwa makin banyak orang yang enjoy dengan pekerjaan seperti ini gitu. Tetapi kita juga harus ingat ada beberapa orang yang nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Sulit fokus kalau nggak ada orang yang ada di sekitarnya atau orang yang diajak bicara. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang-orang yang mereka enjoy dengan malah sendirian, malah nggak ada yang ganggu, itu malah oke gitu ya. Terus mau kerja sambil metangkreng kayak mau gelempangan, mau rokokan, mau apa terserah dia lah, dia yang ngatur sendiri. Nah buat ini makin banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa mereka nggak bisa kerja dalam situasi seperti itu. Dan juga kalau kita nggak menetapkan tadi yang dikatakan output bersama yang disepakati, nanti ini tadi itu nggak jelas jadi GJ gitu loh. Menurut si stafnya sudah selesai, sementara kita berharap lebih dari itu gitu. Jadi benar-benar harus disepakati dan tadi itu harus ada evaluasinya begitu. Nah buat perusahaan sendiri sebenarnya juga banyak manfaatnya karena meminimalkan masalah-masalah yang akibat kehadiran mereka gitu ya. Jadi misalnya kalau di kantor gitu kan konflik gitu ya. Bisa konflik. Terus kemudian ya satu lagi yang paling nyata itu yang sekarang banyak terjadi kan ini namanya space office yang di office building itu kan banyak yang rentalnya itu berkurang karena sebenarnya jumlah karyawan yang kemarin mereka mungkin sewa 3 lantai gitu, ternyata setelah dibikin cara kerja yang seperti ini mereka sekarang nggak harus sewa 3 lantai, 1 lantai sudah cukup gitu. Jadi secara cost-nya pasti juga lebih efisien. Terus tadi itu gesekan antar teman, antar ini itu lebih mungkin terjadi. Meskipun kita sendiri juga harus mengakui bahwa ada kompetensi basic yang harus dibutuhkan ketika kita bekerja dengan orang-orang yang remote, dengan sistem kerja remote ini. Karena ini kita esensinya adalah bekerja secara kolaborasi dengan orang-orang yang tidak selalu ada di tempat kita, yang nggak bisa dicapai sewaktu-waktu kayak gitu kan. Jadi benar-benar ketika mereka mau pas tidur gitu, mungkin mereka ngerjainnya malam gitu ya, habis itu paginya tidur. Lah pagi kita butuh sama mereka ternyata tidur, nggak bisa dikontak misalnya seperti itu. Jadi ya tetap ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi secara garis besarnya sebenarnya banyak hal yang positifnya. Tetapi dengan catatan tidak semua jenis pekerjaan begitu ya. Ya, gitu. Dan ini lebih win-win lah buat baik karyawan maupun stafnya maupun perusahaannya juga lebih banyak win-winnya karena ini tadi karyawan merasa bahwa mereka lebih fleksibel. Meskipun ada juga yang mengatakan WFH karena enggak terbiasa ya, banyak juga yang stres karena terlalu panjang WFH. Ada beberapa perusahaan yang terutama PMA ini teman-teman saya mulai Maret 2020 sampai sekarang itu WFH terus. Masih WFH terus ya. Itu kan terus dia bilang, waduh lebih sering gegeran sama istri katanya gitu. Soalnya kesana kesini ketemunya itu terus gitu kan. Oh jadi itu ya. Oke. Tetapi menarik itu kondisi itu. Dan apakah WFH itu juga kemudian menjadi masuk dalam agenda remote working ya, Mas Cahyo ya? Mungkin tidak termasuk ya, karena WFA sendiri mungkin di beberapa perusahaan ada yang memperlakukan seminggu dia WFA, seminggu masuk, ada yang 2 mingguan. Jadi itu sebenarnya belum termasuk kategori remote working. Remote working itu kan yang memang pure untuk itu gitu ya. Nah berarti juga perusahaan-perusahaan yang manufacturing nggak mungkin dong ya? Oh nggak mungkin. Yang di operationnya nggak mungkin. Tapi yang di office-nya mungkin. Yang di office-nya mungkin ya. Mungkin untuk posisi-posisi seperti sales atau marketing yang bisa dikerjakan dengan remote itu mungkin bisa. Atau accounting begitu accounting, finance itu masih bisa. Kalau production nggak mungkin bisa ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Mercury. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing boleh. Hari ini kita nanti terutama yang paling menarik adalah bagaimana strateginya kemudian ya. Karena kan di awal ini kita berbicara tentang remote working itu seperti apa, dan fenomena ini bukan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi mungkin buat yang belum tahu kayak saya juga ini menjadi sesuatu yang baru. Nah, bagaimana strategi untuk merekrut karyawan yang akan Anda pekerjakan secara remote working? Nanti kita akan bahas setelah beberapa pesan ya.
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, strategi merekrut karyawan remote ya. Dan tadi kita sudah berbicara prolognya seperti apa begitu ya, remote working itu yang seperti apa begitu. Nah, untuk melakukan rekrutmen tentu banyak hal prinsip, karena ini sesuatu yang mungkin memang tidak seperti merekrut karyawan kebanyakan, cara bekerjanya berbeda dan lain sebagainya. Nah, hal-hal prinsip apa yang harus diperhatikan supaya hasilnya efektif? Yang pertama saya minta ke Bu Novi, nanti mungkin juga Mas Cahyo bisa menambahkan. Bu Novi? Gini, jadi karena pekerjaan remote itu kan sebenarnya makin memungkinkan karena misalnya nih beberapa tahun yang lalu lah itu kita bisa mengatakan kalau customer service-nya beberapa perusahaan ini sebenarnya ada di India meskipun perusahaannya ada di Amerika atau di Eropa kayak gitu kan. Nah, jadi artinya ketika kita merekrut karyawan remote ini mereka bisa bekerja di mana saja. Jadi sifatnya lebih global kayak gitu. Nah, karena sifatnya lebih global berarti kita akan bekerja dengan zona waktu yang sangat berbeda seperti itu, dengan time zone yang sangat berbeda. Nah, berarti kita harus siap untuk mengantisipasi itu gitu ya. Jadi kita kerja dengan orang di berbagai negara, di berbagai tempat yang mungkin tidak sama. Beberapa orang yang sekarang misalnya pun juga mereka headquarternya dari Amerika dan sebagainya, siang mereka kerja untuk kantornya yang di sini, tapi mereka habis itu masih ngikutin meeting yang karena di Amerika atau di Eropa, sehingga kemudian jam kerjanya jadi beda. Jadi kayaknya kerjanya tuh nggak selesai-selesai. Ada yang begitu kan. Ini karena pekerjaannya dilakukan secara remote, artinya mereka di sini bisa mengerjakan pekerjaannya secara langsung yang berkaitan dengan kantornya, tetapi juga mereka harus aktif mengikuti yang perkembangan yang terjadi di kantor pusatnya seperti itu. Jadi dengan bekerja dengan time zone ini kita harus aware juga dan bisa mengatasi karena perbedaan waktu ini gitu. Misalnya arrange meeting dan sebagainya kayak gitu, janjian dan sebagainya, jangan sampai kita salah waktu. Dan juga terkait dengan deadline yang harus diselesaikan. Lalu ini pekerjaan yang sifatnya kolaborasi gitu ya. Jadi kita enggak kolaborasi, artinya kita akan bekerja dengan orang-orang dengan berbagai expert dari berbagai tempat gitu kan. Artinya karena berbagai expert maka pola komunikasinya itu juga harus ini. Jadi orang-orang kita gitu, orang-orang kita yang akan melakukan proses nanti untuk rekrutmen ataupun orang-orang yang akan terlibat dalam pekerjaan yang sifatnya remote ini juga harus mereka harus pandai gitu ya. Mereka harus terampil untuk melakukan ini tadi, kolaborasi seperti itu, komunikasi secara efektif dengan mereka seperti itu, karena pekerjaannya sifatnya begitu gitu ya. Jadi dealing dengan orang, bukan hanya keahlian atau ekspertis aja yang dibutuhkan, tetapi ada kemampuan lain yang harus dipenuhi yang itu. Lalu juga terkait dengan misalnya pekerjaan yang sifatnya memang harus mereka kerjakan sendiri kayak terisolasi kayak gitu ya. Nah, itu apakah kemudian juga kita harus nyari orangnya nanti yang benar-benar sesuai dengan itu gitu. Jangan sampai kita nyari orang hanya karena pintar atau pandai di bidang itu, tetapi ternyata dia nggak cocok dengan sifat pekerjaan yang seperti itu. Itu hal-hal prinsipnya gitu. Ya, oke. Mas saya mau menambahkan? Kalau saya menambahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus benar-benar setting clear ekspektasi ya. Jadi dari awal pada saat kita meng-hire staff tersebut, kita harus benar-benar detail nih menyampaikan bahwa ekspektasi dari job ini adalah ABCD. Ini harus benar-benar clear dan disepakati bersama. Tadi mungkin yang sudah juga disampaikan oleh Bu Novi bahwa kemampuan mereka berkolaborasi ini juga sangat penting. Karena kalau kolaborasi dengan kita tidak ketemu orangnya, itu kan juga satu hal yang bagi orang-orang tertentu tidak gampang. Jadi ini yang benar-benar harus disepakati, karena kita mungkin bisa lewat video call. Video call pun kita juga kadang-kadang masih ada misunderstanding pada saat feelingnya nggak dapet. Iya, feelingnya nggak dapet kita kadang-kadang. Karena saya yang lagi on fire, Mas Aldi nih misalnya baru bangun tidur nih. Nah, kan feelnya nggak dapet nih. Jadi ini harus benar-benar, mungkin kalau kita harus melakukan komunikasi dengan visual, dengan video call atau sebagainya, itu harus disepakati mungkin waktunya dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu mendapat perhatian dari kita perusahaan yang mempekerjakan remote working ya.
Ya, ini ada Mas Dewa yang ingin sharing, monggo silakan. Tadi sudah saya angkat tapi ternyata mati ya. Mas Dewa, monggo silakan kalau mau join lagi di WhatsApp boleh di 08173000096. Tadi saya coba angkat tapi ternyata ini ya. Oke, selamat pagi Mas Dewa. Halo. Oh. Ya. Ini lagi remote ini, jadinya. Iya, ini kurang oke ini berarti. Sebentar, Mas Dewa mungkin silakan mencoba sekali lagi. Kayaknya ada sesuatu yang ini berbeda. Jadi kalau misalnya remote working ini, apakah cukup banyak? Kayaknya kalau saya menangkap lebih banyak perusahaan-perusahaan asing yang sudah memberlakukan ini gitu ya. Iya, setahu saya perusahaan-perusahaan asing sudah memberlakukan, tapi karena memang perbedaan lokasi ya, mereka melakukan ini karena perbedaan lokasi. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan lokal ini kan kita untuk potensi ketemu mungkin masih bisa ya. Okay, tapi meskipun ada beberapa yang di strategik ya, strategik itu kadang-kadang mereka sudah melakukan remote working juga. Oke, Mas Dewa, monggo silakan. Pagi Mas. Ya, monggo silakan. Halo? Ya, selamat pagi. Ya, kalau ini mau dipecing kali bilang. Ini masalah ini saya tadi mau bahas soal jaringan. Kalau remote working ini selama jaringan itu merata ya, walaupun kita punya delegasi dari Eropa, dari Amerika, terus bikin meeting online itu, ternyata di Indonesia yang kurang masuk infonya. Jaringan yang masih seperti yang saya lakukan ini kelihatannya masih makbut ini. Ya ini kan saya sangat nggak kaget sih tentang hal work from home atau cara bekerja hanya by HP aja. Karena kalau di dunia SPG, event-event atau sekiranya teman-teman yang bekerja seperti kanvaser itu jarang banget ya ngabsen. Pokoknya ya waktu awal pembagian logistik dicatat, lalu seterusnya tinggal tiap pagi dia share lokasi, lalu meeting dengan jam-jam tertentu, adapun dengan jam-jam dadakan. Jadi kalau dia ngomongnya lagi di mana, lagi di store. Oke, sekarang kita meeting. Bingung dia, ternyata dia lagi jalan ke warung. Ya, kadang saya tuh kaget deh. Mas, aku tak pulang sih. Kenapa? Aku dijak meeting gini. Untung aku metunya di Lut kok. Dapat deket-deket rumah. Mana aku metunya ada, susah deh. Langsung balik-balik ke rumah itu langsung bikin persiapan untuk semua itu meeting. Itu memang seperti itu memang kalau bagi orang-orang yang sudah berpikiran terbuka sih oke. Tapi bagi bukan konvensional yang seperti bosnya masih orang-orang yang gaptek, orangnya orang kaya, pengusaha sudah sampai Eropa, tapi pakai HP itu kadang masih gaptek gitu loh. HP-nya sudah canggih, yang dipakai cuma SMS sama teleponan doang. Mau pakai sosial media nggak ngerti dia. Ada kayak gitu, bosku juga ada. Pak punya Facebook, saya nggak pernah pakai mas. Batinku, wong kita undang Eropa tapi kata dari Facebook, ya tak apa sih. Ya itu kan memang ada kayak begitu. Nah, itu kan susah itu kalau orang-orang seperti itu. Bagaimana menyikapinya ya kalau mengenai sumber ini si bapak sama ibu sendiri. Terus yang saya soroti memang saya juga ucapan terima kasih 5G memang sudah dibuka di kota besar ya. Tapi sebenarnya 5G ini harusnya jangan terlalu digebiar dulu, harusnya penguatan jaringan itu semua kota harus dikuatkan. Nah ini baru nanti proyek-proyek digital itu bisa berjalan dengan bagus. Nah kalau cuma kota besar doang, kasihan dong punya relasi dari daerah yang nggak ada kota besarnya, atau mungkin jaringan itu di daerah pelosok. Itu kan juga termasuk hambatan untuk remote juga susah kan ya. Saya berharapnya mungkin kalau memang salah satu contoh itu apakah broker online itu lalu konten kreator atau apapun lah marketplace, apakah itu bisa dimasukkan dalam naungan working remote ya? Karena kan mereka bekerja di rumah doang, cuma dia masalahnya nggak punya bos ya, dia cuma bisa mengendalikan usahanya sendiri. Saya
Masa saya punya teman kerja untuk dirinya sendiri, untuk ngebosi sendiri dan karyawan sendiri. Saya pikir, loh kok gak pakai pegawai gitu. Sejauh bisa sih aku pakai pegawai, tapi tanggal dia datangnya iso kok. Kira-kira nggak pakai pegawai. Ternyata pendapatannya dia sebulan itu bisa 60-70 juta. Dia hanya ngebosi sendiri. Ya ternyata ya jualan voucher. Dia hanya membuat voucher online. Entah itu untuk minimarket yang tertentu itu, voucher hotel, voucher penerbangan. Dia semua gitu loh. Dan dia berjalan gitu loh. Nah ini benar-benar kalau dia handle sendiri bagus. Tapi kalau namanya dia punya karyawan itu lebih bagus lagi ya. Tapi dia masalahnya apa tuh? Nah itu loh. Trennya memang kalau remote working itu seperti itu menurut saya. Mungkin terima kasih. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Mas Dewa. Mungkin yang terakhir agak menyimpang sedikit ya, karena kalau dikerjakan sendiri ya itu kita kan sedang berbicara tentang strategi merekrut karyawan Mas Dewa, bukan strategi untuk membicarakan bisnisnya orang. Mungkin agak berbeda sedikit. Tapi monggo silakan Mas Cahyo. Jadi dengan kendala-kendala jaringan tadi yang disampaikan oleh Mas Dewa itu memang tantangan ya saat ini di Indonesia. Betul, jadi memang ada beberapa operator yang memang di titik-titik tertentu jaringannya lemah. Dan ini tantangan, dan kita kalau sebagai staff remote workingnya ini ya kita harus hati-hati. Kalau perlu kita sampaikan bahwa ayo kita meeting, boleh nggak saya minta waktu, saya masih ngerjakan yang ini. Mungkin itu yang harus disampaikan, padahal itu adalah upaya kita untuk bergeser nyari sinyal yang bagus. Itu memang kendala-kendala kalau menghadapi pimpinan kita sendiri yang masih gaptek ya tadi Mas Dewa ya. Itu ya itu tantangan kita. Kenapa perusahaan kita sudah menetapkan atau memutuskan untuk kita memakai sistem kerja yang seperti itu, tetapi ada beberapa bos yang memang kita harus memberi pemahaman bahwa itu sangat diperlukan di pekerjaan kita saat ini. Ya mau nggak mau si bos ini harus belajar atau dia menggunakan staf lain, mungkin sekretaris atau siapa, supaya dia juga bisa mengikuti pola kerja tersebut. Ya oke. Baik Bu Novi. Kalau yang tadi dari Mas Dewa, saya ya trennya sekarang makin banyak. Tadi saya setuju bahwa kayak sales itu juga bisa dikerjakan secara remote working, nggak harus standby di office seperti itu, asal targetnya tercapai gitu. Terus ada sistem pelaporan yang dibuat sehingga kemudian orang kantor tetap bisa monitor progresnya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau masalah kendala jaringan, ya itu tadi memang ini salah satu hal yang kantor atau perusahaan harus menyiapkan ini tadi, infrastrukturnya, memastikan bahwa orang-orang mereka ada di karyawan mereka yang remote itu ada di mana saja gitu ya, dan memastikan bahwa mereka tidak ada kesulitan, ataupun kalau ini mereka support secara khusus bagaimana supaya tidak kesulitan untuk bisa berkomunikasi seperti itu. Ya oke. Baik. Saya ke penelpon. Ya. Di line 1 ya. Oke, selamat pagi Pak Kuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Iya ini ya. Semua dalam bidang apapun, iya toh. Sekarang mau tanya, kalau pakai tatap muka sama tidak, itu menguntungkan yang mana? Pertanyaan satu itu ya, menguntungkan yang mana? Kalau menurut saya tatap muka itu lebih bagus. Saya ada ya sekarang orang sales penjualan mobil, apalagi salesnya perempuan, terus menerima karyawan, saya terima di sini, kamu harus vaksin dulu, tak bayari, kalau saya gitu vaksin. Setelah vaksin, sudah vaksin 2 kali, dia bisa datangi pembelinya mobil itu datang. Kan biasanya yang membeli mobil itu kebanyakan kan laki-laki, perempuan. Sama dengan ada pesaingnya pakai cuma WA atau apa itu, ya kalah atau sama yang perempuan, sama yang sudah pakai syaratnya sudah vaksin. Jadi semua itu kalau tatap muka lebih bagus. Sekarang Mbak atau Mas kalau mau ngerayu cewek, masuk ada ikut ngerayu ngerotok, gak bisa mesti tatap muka kan? Kan gaya-gaya ngomongnya juga tahu ayune ya opo kan gitu ya.
Kalau zaman dulu juga masih sudah zaman dulu ada loh. Itu tidak ada pakai surat, pakai sajak atau apa itu. Kalau saya dulu enggak, ya langsung teko tak rayu kan gitu. Jadi semua itu sekarang yang tanya menguntungkan mana perusahaan itu yang pakai apa itu tatap muka dan yang tidak. Tetap seperti saya kata tadi Mas Dewa pakai WA, gak karu-karuan, gak kurus suaranya. Aku pakai telepon rumah, cetok kan saya. Nah itu cara WA gak usah dipamerin lah. Elek itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nasihat dari orang tua ya. Kita dengarkan kita. Ya, tetapi memang betul. Ada banyak hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang memang harus kodratnya harus tatap muka begitu ya. Apalagi kalau PDKT ini dalam rangka kerja Pak, bukan PDKT. Tapi monggo silakan Mas Cahyo. Menarik apa yang disampaikan Pak Sumarwito. Jadi terima kasih Pak Sumarwito atas masukannya. Ya. Jadi pada dasarnya pekerjaan remote ini tergantung dari jobnya Pak Sumarwito. Jadi memang ada beberapa job yang memang harus tatap muka, tapi ada beberapa job yang memang bisa dikerjakan dengan remote. Jadi kalau pertanyaan dari Pak Sumarwito tadi bagus yang mana, ya saya menjawabnya tergantung dari pekerjaan apa Pak Sumarwito. Ya. Begitu gitu ya. Oke, Bu Novi. Iya, jadi gini Pak Sumarwito, tadi yang kita bahas untuk sales memang pekerjaan ini bisa dibikin remote working. Remote working artinya kan lebih ke sistem kerja perusahaan ke karyawan ya. Tetapi untuk kemudian bagaimana karyawan itu bisa mendapatkan customernya untuk sales, nah itu caranya kan macam-macam gitu ya. Artinya proses yang harus dilakukannya ya memang harus senatural seperti yang sebiasanya lah, seperti itu. Jadi senatural sebiasanya itu misalnya jualan barang apalagi yang barang-barang yang mewah kayak gitu kan. Ya mereka pasti perlu tahu siapa yang menjual gitu ya, selain quality dari produknya, brandnya dan sebagainya. Tetapi cara penyampaian orangnya kayak konsultan kayak gitu, kita juga nggak bisa loh bahwa staf konsultannya bisa kerja remote, tetapi ketika kita mendapatkan ordernya itu tidak harus selalu remote gitu. Jadi kalau cuma chat-chatan by WA gitu juga feel-nya nggak dapat gitu loh. Nggak dapat karena mereka tidak dapat penjelasan yang komprehensif. Terus kemudian kalau kita ketemu kan kita bisa tahu nih, sepakat sama Bapak. Kalau sales memang seharusnya karena proses dealnya itu benar-benar sangat tergantung dari siapa yang kita hadapi. Itu memang nggak bisa ketika kita ngedilin itu nggak bisa remote gitu ya, nggak bisa remote harus gitu. Face to face gitu harus face to face. Seperti halnya konsultan, kalau misalnya kita kerjaan konsultasinya itu bisa dilakukan secara remote. Tetapi misalnya ketika kita kick off meeting, kita pertemuan pertama itu dengan tim manajemen untuk menjelaskan kita akan mengerjakan seperti apa, kemudian skop kerjanya seperti apa, butuh partisipasi mereka seperti apa, itu kita butuh ketemu langsung. Jadi biasanya kalau misalnya lagi kick off meeting, kita juga mintanya untuk pasti selain kehadiran langsung, artinya kita ada di tempat seperti itu juga, mereka timnya bisa hadir secara komplit kayak gitu. Iya, oke. Itu Pak Sumarwito penjelasannya. Oke, saya balik lagi ke soal rekrutmen. Itu rekrutmen kalau misalnya dalam proses rekrutmen tetap harus ada tatap muka ya Mas Cahyo ya? Tergantung sih. Oh, tergantung juga ya? Ya. Oh, boleh juga dilakukan tatap muka sendiri kan sebenarnya kita bisa ganti dengan video call ya. Video call ya. Oke. Tapi kalau memang memungkinkan pada saat finalize, menurut saya akan lebih baik kalau ada tatap muka. Karena kita supaya mendapatkan feel-nya mungkin apakah feel-nya cocok nggak ya dengan culture dari perusahaan kita saat ini. Dan itu masih tetap jadi tanggung jawabnya HRD ya? Ya, sampai finalize, sampai selesai, sampai sign kontrak itu masih di areanya HRD ya. Ya. Terus kemudian kalau misalnya melakukan measurement begitu ya, pengukuran gitu ya, terkait dengan keberhasilan atau ketidakberhasilan karyawan-karyawan yang direkrut secara yang dipekerjakan secara remote working, apa saja yang harus menjadi poin-poinnya Mas Cahyo? Jadi poin-poin yang harus diperhatikan adalah tadi kesepakatan di awal bahwa nanti goal dari job ini adalah apa? Itu yang menjadi alat ukurnya untuk mengukur apakah karyawan remote ini sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan atau tidak.
Oke, gitu ya. Dan itu memang sudah dijelaskan sejak awal ya. Bu Novi mau menambahkan mungkin soal dari bagaimana prosesnya dan kemudian bagaimana melakukan pengukurannya. Iya. Jadi kalau mungkin proses rekrutmennya gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin kalau rekrutmen kan berarti kita harus posting jobnya dulu kan ya. Nah, ketika kita posting jobnya itu mungkin kita nggak bisa pakai di kalau sekarang kita pakai web-web untuk rekrutmen gitu ya, jadi nggak bisa dipasang-pasang di web-web rekrutmen yang reguler, yang dia dikontrak langsung sebagai karyawan biasa, bukan untuk pekerjaan-pekerjaan remote. Nah, itu yang mungkin kita harus lihat gitu, web-web apa saja yang cocok, yang bisa kita pakai untuk ini, karena di situ biasanya memang orang-orang kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak semua orang cocok dengan pekerjaan yang sifatnya remote gitu ya. Memang, tapi ada juga orang-orang memang nyari kerjaannya seperti itu gitu ya. Mereka happy untuk melakukan yang seperti itu. Jadi orang-orang itu biasanya akan datang atau akan ngelihat job posting di mana itu tadi tempat-tempatnya itu sesuai. Jadi misalnya bukan di LinkedIn, bukan yang di seperti itu, bukan yang di Jobstreet dan sebagainya. Tapi misalnya ada yang we work remotely, flex job, remotive, working nomad, kayak gitulah. Itu ya, jadi kita harus nyari di tempat-tempat atau masangnya lowongan kita ada di sana. Untuk pekerjaan-pekerjaan memang sejak awal kita setting untuk remote gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian seperti itu kan biasanya juga lamarannya banyak. Nah, sebaiknya kita punya sistem yang karena jumlah aplikasi yang masuk banyak, kita pakai inilah kayak sekarang itu ATS, applicant tracking system gitu. Jadi misalnya dengan keyword tertentu kita langsung bisa sortir mereka kayak gitu ya. Jadi yang mereka akan masuk ke shortlist dari keyword tertentu. Jadi misalnya banyak aplikan yang masuk kayak gitu. Nah, dengan keyword tertentu kita akan dapatkan orang-orang yang sesuai dengan pekerjaan yang kita harapkan. Seperti itu. Kita bisa gunakan seperti itu. Lalu kemudian kalau kita pakai seperti itu juga harus dilengkapi bahwa ini memungkinkan kalau misalnya harus tanda tangan, harus ada tempat untuk e-signing, terus untuk upload dokumen yang diperlukan, mungkin dokumennya nggak harus yang terlalu besar. Misalnya mereka upload portofolionya karena kita butuhkan keahlian mereka seperti itu. Jadi di sistemnya itu tadi sebaiknya sudah disiapkan seperti itu gitu, sehingga kemudian tidak menyulitkan lebih membuat efisien pekerjaan orang HR yang sedang melakukan proses rekrutmennya seperti itu. Gitu. Lalu yang lainnya kita bisa gunakan screening test gitu ya, screening test di awal gitu. Mungkin ada tes-tes dasar yang harus mereka isi sehingga kemudian tadi tuh kalau aplikannya yang masuk banyak, orang HR itu yang proses nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet kayak gitu. Artinya ketika masuk ke mereka itu sudah agak tersaring lah gitu, sudah mendekati persyaratan yang diminta, meskipun kemudian harus harus dilakukan proses seleksi juga. Lalu mungkin kayak tes bidang bukan tes bidang ya, tes basic, tes basic yang misalnya kayak butuh bisa disimulasikan. Nah, itu mungkin kita perlu mereka untuk lakukan gitu. Tapi yang memungkinkan untuk misalnya kalau pada saat sekarang dilakukannya dengan jarak jauh. Nah, ini memang biasanya butuh effort yang agak besar. Besar ya. Karena kadang begini kan kita nggak memungkiri bahwa kadang pelamar itu melebih-lebihkan kemampuannya di surat lamarannya, baru pernah tahu saja dilibatkan dari bagian dari pekerjaan ini. Yang ditulis adalah bisa melakukan kayak gitu ya. Padahal itu hanya dilibatkan di proses administratifnya, di pengumpulan datanya saja, nggak ikut ngolahnya, nggak ngerti analisanya seperti itu. Nah, ini kita benar-benar harus harus ada cara untuk menguji, karena kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remote ini biasanya juga orang-orang tertentu yang punya keahlian khusus yang mereka yang mau apply gitu. Jadi benar-benar kita supaya dapat benefit yang maksimal karena kita mempekerjakan mereka dan karena ekspertisnya gitu loh, karena keahliannya begitu. Kurang lebih itu sih cara merekrutnya dan memastikan bahwa yang agak sulit tadi disampaikan Pak Cahyo, memastikan secara culture mereka cocok dengan kita. Jadi namanya istilahnya culture fit gitu ya. Karena itu enggak gampang gitu ya. Jadi kita bisa jadi wawancara dan sebagainya, tetapi secara culture fit itu kadang ini tadi kita nggak bisa dapat feel-nya gitu. Benar-benar harus proses misalnya wawancara kita tahu latar belakang keluarganya gitu ya, paling nggak kalau ngobrol-ngobrol gini kan kita bisa kelihatan hal-hal yang misalnya rekrutmen. Jadi kalau misalnya karena ini misalnya rekrutmennya kita pakai online, maka kita harus ada kayak istilahnya kayak
recordingnya gitu ya, ada recordingnya supaya kemudian ketika wawancara hasil proses setelah wawancara kita bisa melihat gesturnya dia, cara menjawabnya dia. Makanya ketika wawancara pekerjaan kita tidak sarankan untuk off cam gitu, mereka harus on cam karena selama proses itu nanti sambil setelah selesai kita bisa pelajari caranya dia menjawab, antusiasmenya kayak gitu kan, jawaban yang benar yang enggak benar seperti apa kayak gitu. Karena ada beberapa kadang pewawancara juga agak sedikit ngepres, maksudnya ketika bertanya itu dengan pertanyaan yang agak stressing mereka gitu ya. Nah caranya mereka menjawab, mereka menceritakan kembali keberatan alasan dari keberatan yang disampaikan tadi. Nah itu menjadi catatan semua bagi proses rekrutmen untuk karyawan-karyawan yang remote. Karena nanti itu ketika mereka sudah bekerja terpisah dengan kita, itu mereka jangan sampai merasa tidak menjadi bagian dari perusahaan. Itu penting gitu. Jadi bagaimana menciptakan supaya mereka ini juga engage gitu, merasa bagian dari tim kita yang ada di kantor gitu. Jangan sampai mereka kemudian merasa terasing, sendirian, nggak punya teman gitu, kesulitan nggak tahu harus bicara dengan siapa nantinya. Nah hal-hal yang kayak gitu mungkin ini kita juga sampaikan di dalam proses ketika kita melakukan rekrutmen untuk pekerjaan-pekerjaan yang remote. Kayak gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan karena ada beberapa pertanyaan juga, tapi sebelum itu saya ke pesan-pesan dulu kembali untuk pagi hari ini sahabat Merkuri. Saya akan maksimalkan sesi terakhir ini, masih ada waktu sekitar 9 menit, memang harus menjawab dengan cepat para narasumber, tapi kita extend kalau misalnya memang lebih. Untuk menyapa sahabat-sahabat yang sudah join, ada Pak Johan, apa perbedaan mendasar dalam merekrut karyawan dengan sistem remote dan konvensional? Kemudian Mbak Vega, sebagai pencari kerja, apa yang harus dipersiapkan jika suatu saat dihadapkan pada perusahaan yang merekrut karyawan dengan sistem yang remote ini? Oh, jadi kalau Pak Johan menanyakan perbedaan mendasar, kalau Mbak Vega ini sebagai pencari kerja itu apa, job seeker gitu ya, apa yang harus diperhatikan? Mas Iwan, untuk karyawan yang berusaha menyesuaikan dengan sistem remote ini, apa yang paling mendasar diperlukan? Bagaimana cara mengukur keberhasilan sistem ini? Oh, tadi kita sudah sempat bahas, tapi monggo nanti disampaikan lagi oleh para narasumber. Saya ke Mas Cahyo dulu. Perbedaan mendasar rekrut karyawan dari yang konvensional dengan yang remote working. Untuk remote working ini kemudian Mbak Vega kalau ingin berhasil dalam rekrutmen remote working ini apa yang harus dipersiapkan? Mas Iwan menanyakan untuk karyawan yang berusaha menyesuaikan dengan sistem remote ini apa yang paling mendasar diperlukan? Ini sama seperti Mbak Vega mungkin ya. Mas Cahyo? Jadi pertanyaan pertama dari Pak Johan ya. Jadi perbedaan mendasarnya pekerjaan remote dan yang konvensional yang pasti ada, kalau konvensional harus ada kehadiran. Kalau remote yang penting pekerjaannya jadi sesuai kesepakatan. Itu yang mendasar. Tadi karena pertanyaan Pak Johan yang mendasar ya. Terus kalau tentang sebagai job seeker itu kita harus menyiapkan diri, yang pasti mindset kita dari awal kita harus menyiapkan bahwa kita tidak akan bisa setiap saat komunikasi dengan partner kita. Jadi baik itu partner sesamping, partner ke atas, partner ke bawah, itu kita tidak bisa setiap saat karena kita harus menghubungi mereka. Kondisi-kondisi ini yang harus disiapkan bagi para job seeker. Karena kalau ini tidak siap, mereka pasti akan stres ya. Tadi Bu Novi sampaikan bahwa ada beberapa karakter pekerja itu yang memang senang dengan pekerjaan remote atau bekerja sendiri, tapi juga ada yang gemuruhnya atau ramenya lingkungan itu malah memberikan power kepada dia. Jadi kondisi-kondisi ini yang secara mental harus disiapkan oleh para job seeker. Oke. Terus kemudian kalau tadi sudah untuk Mas Iwan cara mengukur keberhasilan sebenarnya sudah disampaikan tadi ya. Tapi mau diulangin kalau ingin dipertegas lagi untuk Mas Iwan. Jadi menjawab pertanyaan Mas Iwan, untuk mengukur keberhasilannya dari awal kita menyepakati pekerjaan ini, kita harus tahu goal yang diharapkan oleh perusahaan, supaya nanti apa output dari pekerjaan kita memang itu adalah sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.
Apabila itu kecapek, ya pengukuran kita akan kita dapatkan juga kecapek itu 80%, 90%. Di sana hasil pengukurannya kita pasti akan dapat. Oke, itu baik. Kemudian saya ke Bu Novi. Silakan Bu Novi dilengkapi mungkin yang ingin ditambahkan dari jawaban Mas Cahyo ini. Oke, jadi yang tadi perbedaannya biasanya yang mendasar adalah tadi itu kalau pekerjaan biasa ya sudahlah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum lah kayak gitu ya. Biasanya yang general seperti itu. Tetapi kalau untuk pekerjaan yang remote biasanya akan dicari mereka yang expert dalam bidang tertentu gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau tadi yang lainnya sudah dijelaskan oleh Pak Cahyo. Lalu kemudian kalau apa yang harus dipersiapkan oleh kalau kita sebagai job seeker akan apply untuk posisi yang remote working ini. Ini saya katakan bahwa ini adalah salah satu celah atau peluang yang sebenarnya bagus untuk dicoba untuk beberapa orang yang memang mungkin karena kan gini ada juga tuh teman-teman saya yang misalnya karena mereka perempuan terus kemudian mereka nggak boleh kerja karena ada anak di rumah yang harus diurus dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin kerja di luar gitu. Nah, remote working ini memungkinkan mereka untuk bisa mengerjakan pekerjaan tidak harus keluar rumah gitu. Tetapi syaratnya harus punya expert tertentu gitu ya. Jadi syaratnya harus punya expertise tertentu, keahlian tertentu karena dengan begitu maka kita akan laku, kita akan dicari seperti itu. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mereka punya kemampuan komunikasi yang efektif gitu ya. Efektif karena itu tadi kita harus bisa berkomunikasi, mau komunikasi langsung, mau pakai bahasa chatting, mau pakai bahasa apa gitu ya. Kita harus kemampuan komunikasi itu kan juga artinya mengenali dengan baik siapa yang kita ajak berbicara gitu ya. Nah, itu tetap harus dipakai gitu. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu harus harus sudah kita lengkapi, harus kita sadar benar bahwa itu harus kita lakukan. Bukan berarti karena kita ini kerjanya remote terus kita ini wis lah gak ketemu sapa-sapa ndak perlu pinter ngapa-ngapain kayak gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi ini justru penting. Terus juga kemampuan kolaborasi gitu. Karena kita bekerja dengan orang yang egonya macam-macam di kantor gitu ya. Kita ketemu orang yang karakternya beda aja kita bisa nggak cocok. Nah, ini ketemu orang yang ahli gitu ya, orang yang pinter-pinter masing-masing bidang karena biasanya mereka kolaborasi di situ. Nah, kalau egonya kan pasti ego keahliannya itu pasti akan muncul. Nah, ini perlu kemampuan kolaborasi yang baik gitu. Kapan kita bisa tahu posisi kita, kapan kita bisa bicara tidak harus selalu di atas dan sebagainya. Nah, ini penting. Lalu kemudian mindset kerja mandiri gitu. Artinya mereka tidak harus diuber-uber gitu ya. Nggak harus diuber-uber. Mereka harus tahu kapan ini selesai, ini kapan kita bisa meeting, kapan evaluasi, kapan tahu melaporkan progres dan sebagainya. Dan yang penting satu lagi adalah disiplin. Karena ini kunci semuanya gitu ya. Jadi kunci semuanya. Disiplin itu artinya gini, tidak mudah karena kita tidak ada orang yang mengontrol langsung. Tidak gitu mudah menunda-nunda ya. Iya, gitu. Jadi kita nggak ada yang mengontrol langsung, nggak ada yang deadline langsung, nggak dimarahi atasan atau disemprot atasan langsung kayak gitu ya. Istilahnya hal yang tidak mengenakannya itu nggak langsung kerasa gitu. Tetapi mereka tahu bahwa ini harus dikerjakan dan karena itu kata kuncinya adalah sebenarnya disiplin. Disiplin itu artinya tadi tahu bagaimana mereka harus melakukan dan kapan kayak gitu. Ini saya kata-kata ini sederhana tapi saya alami ketika saya kapan hari itu ngambil yang kuliah jarak jauh itu benar-benar disiplin karena kita nggak ada yang ngontrol gitu. Jadi nggak ada nggak ada yang nguber-nguber gitu. Tapi kalau udah kita tahu sendiri kita nggak kehadiran kita tidak dianggap kayak gitu kan. Terus kemudian tugas kita sudah lewat dari waktunya nggak bisa diterima seperti itu. Jadi ini disiplin terutama untuk pekerjaan-pekerjaan remote itu penting sekali untuk diperhatikan. Kayak gitu. Jadi untuk Mbak Vega ya ini adalah tadi itu tipsnya sebagai job seeker apa yang harus dipersiapkan. Kayak gitu. Terus nambah lagi yang punyanya Pak Iwan, bagaimana mengukur keberhasilan. Mengukur keberhasilan tadi sudah dijelaskan tentang kita sama-sama mengukur outputnya. Yang lainnya adalah juga perusahaan bisa melakukan kayak survei kepuasan terhadap karyawan yang bekerja remote. Kayak gitu. Jadi misalnya mungkin bisa setengah tahun sekali gitu kita
adakan survei terhadap mereka sehingga kemudian kita tahu sebenarnya kebutuhan mereka seperti apa. Artinya tadi itu kita cara komunikasi kita yang ada di kantor itu kita bisa mengevaluasi, oh sudah baik, oh sudah membuat mereka jelas, oh sudah membuat mereka nyaman, oh sudah membuat mereka merasa terlibat di dalam tim ini, oh sudah membuat mereka merasa tahu bagaimana berkoordinasi, ketika mereka ada kesulitan mereka tahu kepada siapa mereka bertanya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita ukur juga. Ukurnya antara lain tadi itu selain output juga dengan survei kepuasan mereka seperti itu. Oke, baik. Mas Yai, masih ada yang mau ditambahin? Mungkin survei yang dimaksud Bu Novi adalah survei internal customer ya Bu. Betul internal customer. Itu aja sih Mas Aldi. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Cahyo, sukses untuk segala aktivitasnya termasuk juga jadi konsultannya gitu ya. Terima kasih. Oke. Bu Novi, terima kasih banyak.